Cek 1 2. Ya. Shalom. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang saat ini kita menaikkan syukur kehadirat Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kita. Hari ini kembali kita boleh hadir di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini ya kita boleh dihimpunkan dari keluarga Bapak Setrombe, keluarga Gomer, keluarga Anton Manda, dan keluarga Nyonya Dorcas M. Turang. Semua ini karena penyertaan Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Biarlah kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dan ibadah kita pada sore hari ini yang akan melayani, pelayan pertama Diaken Lewi Patiung ST, pelayan kedua Ibu Pendeta PB Halo STHMA, dan juga sebagai pelayan firman, dan pelayan ketiga Bapak Penatua PNCS Tumanan. Baiklah, mari kita semua mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada pelayan pertama. Shalom Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Pujian dan doa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, untuk memuliakan ibadah keluarga saat ini, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ku berbahagia yakin teguh. Bersama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji pasrah sempurna, hikmat penuh, suka sorgawi mengiringiku, lalu malaikat harap penuh, kasih dan bersertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia Ya Allah, Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, di hadapan-Mu kami datang berhimpun sebagai umat-Mu. Kami sadar bahwa baik sebagai pribadi maupun persekutuan, kami sering kurang berhormat pada nama-Mu. Sebab itulah Tuhan menghukum kami, tetapi kami percaya Engkau telah memanggil kami dan mengasihi kami. Karena itu, kami pun kelemahan ini
datang menyembah, bersyukur, dan memuji Engkau. Bebaskanlah perkataan dan pendengaran kami dari segala sesuatu yang salah, dari segala yang menimbulkan salah paham dan rasa bosan, serta sikap acuh tak acuh. Bukalah mulut dan telinga kami, terangi dan segarkanlah kami, agar kami jangan mendengar firman-Mu secara dangkal dan kurang teliti, mereka dapat memahami dan melakukannya dalam kekuatan kuasa-Mu. Oleh karena itu, kiranya kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kami pada jangka ini, sebab di tempat ini kami berhimpun hanya di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat yang pertama, menjulang nyata atas bukit kala. Kita angkat bersama. Menjulang nyata atas bukit kala, Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur dan sukacita, karena salibmu itu mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami orang berdosa dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami layak datang di hadapan-Mu dalam persekutuan yang indah pada sore hari ini bersama 4 keluarga, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Ya Allah, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami seturut dengan kehendak-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikannya, dan jauhkan daripada kami segala yang jahat, bahkan pikiran yang sia-sia dan mengembara, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepadamu, dan hamba-Mu juga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24 pada ayat yang ketiga sampai ayat yang 14. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Dengarlah bagimu firman Tuhan, tertulis demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penciptaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Karena bangunan fisik bait Allah melambangkan status kerohanian mereka. Karena itu mereka menunjukkan pada Yesus. Namun di dalam prakteknya, pelembagaan bangunan bait Allah telah mengaburkan inti kerohanian yang sesungguhnya. Sebab ada di antara mereka yang menjadikan halaman bait Allah tempat berjualan atau tempat tukar uang, sehingga Yesus terpaksa memporak-porandakan. Pasal 21 ayat 12 sampai 11. Untuk itu, apa yang dibanggakan oleh murid-murid dengan bangunan fisik bait Allah tersebut, justru Yesus membuatkan kehancuran bait Allah.
tidak tanggung-tanggung. Dalam ayat 2, membersihlah dosa kemunafikan secara radikal, sehingga dikatakan tidak satu batu pun dibiarkan melekat di atas batu lain. Untuk itulah murid-murid bertanya, bila manakah hal itu akan terjadi? Bahwa baik Allah itu akan dihancurkan. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 3. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaan kapan zaman ini akan berakhir dan apa tanda-tandanya ternyata bukan hanya menjadi pertanyaan murid-murid pada zaman Yesus, tapi pertanyaan ini pun sampai kini dibicarakan di antara umat Kristus. Karena itu dalam perikop ini Yesus memberi penjelasan tentang tanda-tanda yang mendahului kedatangan dan bagaimana sikap murid-murid atau sikap kita dalam menanti kedatangan. Pertama, tandanya ayat 4-5 akan muncul penyesat. Para penyesat ini dikatakan akan menggunakan nama Yesus dan mengaku diri Mesias. Saya teringat cerita ibu saya dalam satu persekutuan yang dia hadiri di Bandung pada waktu itu. Sementara mereka berdoa, tiba-tiba seorang berdiri dan dia mengatakan, "Akulah Alfa dan Omega." Semua kaget. Itu tahun 70-an, bukan sekarang. Sudah lama sekali kejadian itu. Lalu semua orang tak bernyanyi, tidak peduli dengan kata-kata dia. Pada akhirnya orang itu duduk sendiri. Orang bisa mengatakan dirinya Mesias atau Alfa dan Omega. Penyesat yang demikian susah dikenali karena ia juga menggunakan atribut-atribut Kristiani dan ajarannya mirip dengan ajaran Kristen. Untuk itu Yesus menasihatkan agar murid-murid, termasuk kita orang Kristen, harus waspada supaya tidak disesatkan. Contoh saksi Yehova. Kelompok ini pakai Alkitab yang sama seperti kita miliki, dan mereka tidak mengaku Yesus sebagai anak Allah. Karena itu mereka tidak merayakan Natal dan sebagainya, dan tidak memiliki tempat ibadah khusus. Karena itu para murid dan kita setiap orang Kristen harus waspada, jangan lengah. Bagaimana caranya? Perdalam pemahaman akan firman Tuhan dalam Alkitab. Baca Alkitab setiap hari, juga bisa baca buku-buku rohani yang bisa kita pesan. Sekarang ini banyak melalui sosial media. Karena apabila kita memiliki pendalaman yang benar tentang firman Tuhan, maka kita tidak mudah terpancing atau terpikat dengan ajaran-ajaran sesat. Dan ajaran-ajaran sesat itu tidak mudah masuk ke dalam umat Tuhan. Itu penting. Kalau kita mengetahuinya, maka kita tidak mudah disesatkan. Tanda kedua, pada ayat 6-8, terjadi peristiwa penderitaan bagi dunia ini. Adanya deru perang, adanya kelaparan dan gempa bumi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa mengamati dunia saat ini. Ternyata apa yang Yesus katakan hampir 2000 tahun yang lalu benar terjadi. Di mana-mana terjadi perang, bukan? Bangsa melawan bangsa, atau
di antara bangsa itu sendiri. Terjadi kelaparan di mana-mana, gempa bumi. Maka cara yang tepat yang harus kita lakukan sebagaimana nasihat Yesus, selalu berawas-awas, berjaga-jaga. Jangan lengah, jangan masa bodoh dengan keadaan yang terjadi. Tetapi juga jangan gelisah dan khawatir. Tapi hadapi dengan tenang dan berserah penuh pada Yesus. Karena memang itu harus terjadi dan sudah terjadi. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa mengelak. Tanda ketiga ayat 9 sampai 11. Pengikut Kristus harus siap disiksa, bahkan dibunuh karena nama Yesus. Khotbah minggu lalu 3M. Ya. Bukan pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tetapi menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Itu juga 3M. Sejak awal Yesus telah mengatakan bahwa apabila mau mengikuti Yesus, maka harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Bagi orang Kristen yang tidak mau menyangkal diri dan memikul salib, tidak mau menderita, maka banyak orang akan menjadi murtad. Bagaimana Yesus katakan, meninggalkan iman kepada Kristus. Sehingga kita jangan heran kalau dengar atau kita lihat orang murtad, ya. Karena masih zaman Yesus itu sudah dikatakan. Bagi orang Kristen yang tidak mau menyangkal diri dan memikul salib, maka banyak saudara dan teman berubah menjadi lawan yang menyerahkan kita untuk disiksa. Kita tidak tahu mana kawan dan lawan. Banyak bermunculan nabi palsu yang mendorong banyak orang untuk mengambil keputusan yang salah, yaitu murtad. Bahkan demi menyelamatkan diri sendiri, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, tidak lagi memiliki kepekaan akan kesusahan atau penderitaan orang lain. Di masa pandemi ini, ada begitu juga banyak bantuan. Ada juga orang yang memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Tidak ada kasihnya sudah dingin. Dan itu berbahaya. Maka dengan tegas Yesus menasihati supaya murid-murid dan kita, orang-orang percaya, tetap teguh, tetap bertahan dan jangan murtad. Sebab orang yang bertahan, dikatakan ayat 13, bertahan sampai kesudahan akan selamat. Dampak dari kehidupan orang yang mempertahankan imannya, maka Injil Kerajaan Allah itu akan terus diberitakan di seluruh dunia melalui hidup. Kita tidak perlu pergi keluar daerah atau keluar kota atau ke negara lain. Melalui hidup kita dapat menjadi pemberita Injil. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita semua merindukan untuk tetap setia sampai mati, bukan? Agar kelak kita dapat menikmati janji keselamatan yang sempurna yang ada di dalam Yesus. Keselamatan sekarang baru kita menikmati, belum sempurna. Kelak saat Ia kedatangan kedua kali. Untuk itu bagaimana caranya agar kita semua tetap teguh, tetap bertahan? Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan, yang biasa dilakukan. Jangan. Ya, dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini memang kita dibatasi. Sehingga kita tidak dapat lagi beribadah dari rumah ke rumah seperti biasa yang kita lakukan. Kita hanya dapat di gedung gereja ini pun terbatas. Tapi kita selalu bergantian, setiap keluarga dapat beribadah di tempat ini, bukan? Kita tetap tidak menjauhkan diri dari persekutuan itu. Entah di gedung gereja atau di rumah kita masing-masing.
Apabila kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan, entah juga secara pribadi maupun bersama keluarga dan bersama jemaat, maka kita akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Itu satu hal yang sangat menarik untuk terus kita dalami, sehingga dalam hidup kita tidak hanya kita bertumbuh, tapi semakin juga berakar supaya lebih kuat dan akhirnya juga berbuah-buah. Bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan, serta membuat kasih kita tetap hangat dan tidak menjadi dingin. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari tanda-tanda yang dilukiskan dalam perikop ini, sesungguhnya kita saat ini telah berada hidup di zaman akhir. Semua tanda di atas bukanlah begitu nyata dalam hidup kita sekarang ini. Maka nasihat Yesus menjadi sangat relevan untuk kita perhatikan dengan serius dan kita lakukan juga dengan serius, yaitu waspada, berjaga-jaga, jangan lengah, supaya kita tidak disesatkan. Jangan gelisah, jangan takut, supaya kita tidak menjadi murtad, tapi kita tetap bertahan sampai kesudahan. Saudara yang Tuhan kasihi, beberapa tahun yang lalu saya melayani seorang ibu yang sudah lanjut usia, seorang ibu janda juga. Dia memiliki 5 orang anak yang telah dewasa dan berumah tangga. Satu anaknya telah disesatkan oleh ajaran saksi Yehova. Dan seorang anaknya lagi telah murtad. Sungguh menyedihkan. Lalu timbul pertanyaan, siapa yang salah? Disinilah tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan sejak dini. Orang tua jangan sibuk hanya cari uang untuk kebutuhan jasmani, untuk pendidikan anak-anak, sehingga melupakan kebutuhan rohani mereka. Orang tua bertanggung jawab sebagaimana janji diucapkan pada waktu anak-anak diserahkan menerima baptisan kudus. Kalau mereka kemudian telah disidi dan mengaku iman mereka, itu menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Bapak Ibu juga harus terus membantu anak-anak mencari Tuhan, menikmati pengalaman rohani bersama Tuhan. Tanamkan rasa takut pada Tuhan, sehingga anak-anak terbiasa berbuat yang benar meskipun tidak ada yang mengawasinya. Bangun fondasi iman yang kokoh, serta membangun rumah di atas batu. Itulah HDS yang lalu pada tanggal 14 Maret. Sehingga saat datang badai pencobaan, mereka tetap teguh dalam iman. Pembinaan iman akan menjadi modal dasar bagi mereka, supaya dapat menyaring sendiri hal yang baik dan buruk, dapat membedakan ajaran yang benar dan sesat, serta dapat tetap bertahan dalam iman sampai kesudahan. Nah, saudara-saudara, kita pun harus waspada terhadap bahaya penyalahgunaan teknologi. Generasi saat ini hidup di zaman digital, berbeda dengan kita yang tidak lahir di zaman yang belum ada teknologi seperti sekarang. Telepon saja masih telepon yang bukan pencet-pencet, masih putar-putar.
untuk dapat nomornya itu diputar, serut ya. Lalu kemudian menjadi dipencet-pencet. Sekarang dia angkat begini. Sebagai orang tua juga harus berusaha supaya menyediakan waktu bersama keluarga untuk menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan. Untuk mencari Tuhan dan menikmati persekutuan bersama Tuhan. Kita bersyukur dengan alat teknologi itu, tapi berhati-hati. Tadi waktu kami mengunjungi Ibu Marta Randa Lembang di Rumah Sakit Batramas, masuk begitu mengambil tiket untuk parkir, ada seorang pemuda di pinggir jalan dengan HP-nya jalan saja. Coba lihat itu, di tengah jalan, bukan lagi di rumah atau lagi duduk di jalan pun, lagi jalan pun. Saya bilang, aduh, ini orang tidak tahu tempat di mana. Hati-hati. Saya seringkali jalan pagi lalu saya melihat anak kecil yang pagi-pagi baru bangun tidur sudah dengan HP-nya, mamanya kerja, menyapu semua. Pikir mamanya anak yang penting tenang di sana, tapi dia tidak tahu apa yang sedang dia buat dengan anaknya. Dia sedang menanamkan sesuatu yang tanpa dia sadar 5 atau 10 tahun mendatang akan terjadi sesuatu di luar dugaannya. Kita akan selalu cari gampang supaya anak tenang, kasih saja HP, selesai. Itu bukan menyelesaikan persoalan, tapi akan mendatangkan persoalan yang besar. Sehingga anak-anak lebih terfokus pada HP mereka, bukan pada bapak ibu. Mereka tidak dengar. Mereka dengar, tapi mereka tidak mendengarkan. Karena itu harus hati-hati. Sehingga membawa kita, kalau kita selalu mempunyai waktu bersama untuk terus mengandalkan Tuhan, agar kita senantiasa diberi kekuatan untuk bertahan di masa-masa sulit ini, di akhir zaman ini. Mulai minggu depan, tanggal 29 Maret, kita akan mengadakan ibadah Pekan Paskah selama 6 hari. Saya merenungkan itu, bahan itu disiapkan oleh Sinode dan telah digandakan. Bagi yang belum mendapatkan bisa menghubungi majelis di krayon masing-masing ya. Kalau kita belum dapat, kita tanyakan. Kita yang aktif untuk bertanya. Saya pikir itu bukan secara kebetulan bahwa Komisi Koinonia memang mencantumkan di minggu itu tidak ada ibadah. Baik ibadah perki, PKPKB, rumah tangga, PPG minggu depan. Tidak ada, memang kosong. Saya pikir itu bukan secara kebetulan. Itu menjadi kesempatan kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing selama sepekan. Karena itu mari kita menyiapkan diri kita, mengatur waktu untuk terus dapat melakukan ibadah itu. Sehingga meskipun tidak bersama seperti ini, tapi di rumah kita masing-masing dengan beberapa panduan yang telah diberikan. Nah, saudara, ingatlah, penyesatan terjadi di mana-mana, bahkan tidak jauh dari rumah kita. Begitupun kejahatan semakin marak. Gempa bumi, bencana alam terjadi di mana-mana, sakit penyakit semakin banyak pula. Sepertinya tidak ada tempat di dunia ini yang aman untuk kita tempati. Tapi apabila kita selalu mengandalkan Yesus, hidup di dalam kehendak-Nya, berpegang pada firman Tuhan, maka kita tetap dapat menikmati hidup ini dengan baik, merasa bahagia di masa-masa sulit. Enjoy gitu, ada sukacita, karena kita tahu ada Yesus yang selalu bersama kita. Maka kita juga tidak mengkompromikan iman kita, tapi kita tetap mau bertahan dalam iman di masa-masa sulit ini sampai kesudahannya. Kita tidak tahu kapan waktu itu. Bisa jadi belum waktu itu datang Tuhan yang telah memanggil kita. Tetapi kita telah mempersiapkan diri, keluarga kita, jemaat kita, dan semua orang percaya,
supaya kita senantiasa berjaga-jaga, berawas-awas, supaya kita tetap tekun di dalam Tuhan. Kita tidak gelisah, kita tidak takut, karena firman-Nya adalah ya dan amin bagi kita semua. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan melakukan nyanyian dari Kidung Jemaat 183 pada bait yang kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperindah. Jemaat kita akan mendoakan beberapa keluarga. Yang pertama keluarga Setrombe, yang kedua keluarga Komen, yang ketiga keluarga Ahmad Manda, dan yang keempat keluarga Nyonya Dorcas. Tuhan menyertai saudara. Mari kita duduk. Terpuji Engkau Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih-Mu luar biasa dan ajaib bagi kami, yang mengangkat kami orang berdosa, menebus hidup kami. Dan dalam pertolongan-Mu yang kudus juga telah menolong kami menjalani hari hidup kami penuh dengan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Dalam masa-masa yang sulit, masa-masa di mana pandemi COVID-19 terus dialami oleh seluruh umat di muka dunia ini, termasuk kami sini di Kendari. Ya Allah, kepada mulai kami bersyukur untuk firman kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami tetap berjaga-jaga, berawas-awas di masa-masa yang sulit ini sampai sudah, supaya kami tetap mendapati setia, supaya kami tetap dapat menikmati keselamatan sempurna yang Tuhan telah janjikan kepada kami. Kami ingin menaikkan syukur bersama hamba-Mu keluarga Setrombe, Tuhan yang telah menyertai dan memelihara kehidupan keluarga ini sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan anak kasih Selo, mereka bersyukur oleh karena pemeliharaan dan kasih Tuhan. Mereka dapat menjalani apa yang tugas ajar mereka setiap hari dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Tuhan tetap menolong keluarga ini sebagai keluarga yang masih muda, namun biarlah mereka mau setia tetap di dalam Tuhan, dalam persekutuan, tidak menjauhkan dari persekutuan, selalu memiliki persekutuan dalam keluarga mereka, sehingga apapun hubungan hidup mereka, mereka tidak mudah takut dan khawatir. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Setrombe dalam pekerjaan sehari-hari sebagai karyawan swasta, maupun ia untuk menjalani sebagai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai suami sekaligus sebagai ayah bagi anak kekasih, juga bagi istri kekasih yang Tuhan bertolong ia dalam melakukan tugas tanggung jawab juga sebagai pendamping bagi suami, dan juga tanggung jawab mereka sebagai orang tua bagi anak kekasih Selo dalam masa berkuasa. Tuhan tolonglah mereka, anak kekasih Selo bukan sandang, pangan, papan, dan kelak pendidikan, tapi juga pembinaan iman, pembinaan rohani bagi anak kekasih ini. Dan itu Tuhan menolong mereka untuk setiap hari menyediakan waktu bersama anak ini agar bertumbuh dalam iman. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka dalam keseharian di rumah, kiranya Tuhan juga selalu topang dan menolong. Engkau yang tahu segala usaha pekerjaan mereka.
Demikian juga dengan Opa Martin Rombe. Berkati juga di usia lanjutnya dalam kesehariannya. Tuhan selalu menopang dan menolong ia, sehingga ia juga dapat melakukan apa menjadi tugas tanggung jawabnya. Semua sanak keluarga dimanapun berada, Tuhan memeliharakan seperti mereka di tempat ini. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga Gomer yang juga bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga Bapak Ibu dapat menjalankan apa menjadi tugas tanggung jawab mereka sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. Tuhan tetap menolong mereka. Terima kasih karena hamba-Mu Bapak Gomer yang kemarin Tuhan tambahkan lagi usia baginya. Tanggal 24 Maret Tuhan berkati ia. Istri kekasih Ibu Yustin bersungguh bersyukur bahwa Tuhan tetap mengaruniakan kesehatan kekuatan bagi suami yang kekasih. Dan itu Tuhan tetap menolong mereka dalam pekerjaan mereka setiap hari. Di tengah-tengah tanggung jawab mereka, biarlah mereka boleh melayani dengan baik orang-orang yang membutuhkan pelayanan mereka dalam permasalahan mereka, orang-orang yang di dalam kelemahan tubuh yang membutuhkan tangan mereka untuk boleh melayani. Tuhan berkati. Tuhan juga tahu kerinduan keluarga ini, kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan sendiri yang akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah semasa Tuhan belum karuniakan mereka tetap mau menjalankan apa menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan setia. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka yang kekasih yang ada di Kendari ini, baik di Mekar maupun di Anonuhu. Tuhan tetap mengaruniakan kuat sehat di usia lanjut mereka. Tetap memenuhi hati mereka dengan sukacita. Mereka boleh menikmati usia lanjut dengan baik karena kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka maupun yang masih dalam pendidikan. Tuhan sertai mereka, Engkau tetap menopang mereka. Demikian juga dengan semua kemenakan-kemenakan. Karena Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Tuhan selalu menolong mereka. Engkau yang menjaga melindungi mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk nenek kekasih yang ada di Kendari ini maupun di Toraja. Kiranya Tuhan juga tetap menolong mereka dalam usia lanjut mereka. Tuhan peliharakan mereka. Terima kasih bahwa sampai hari ini nenek yang kekasih ini tetap boleh ada di tengah-tengah keluarga di Toraja maupun di Kendari ini. Seluruh rumpun keluarga juga dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai dan melindungi mereka seperti biji mata Tuhan, seperti keluarga ini berada di Kendari. Kami juga berdoa untuk keluarga Anton Manda yang juga bersyukur atas kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga Bapak, Ibu, dan semua anak-anak tetap dalam pemeliharaan Tuhan, boleh melakukan apa menjadi tugas tanggung jawab mereka, usaha mereka. Karena itu Tuhan tetap memberkati. Biarlah apa yang mereka boleh alami terus membawa mereka untuk mengandalkan Tuhan, berpegang pada janji firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu tetap dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Bagi ibu yang masih aktif bekerja, dan juga selalu memampukan ia sebagai PNS, sehingga ia boleh melakukan tugas tanggung jawabnya. Juga bersama hamba-Mu Pak Anton Manda sebagai orang tua, Tuhan tetap berhikmat meskipun anak-anak mereka telah dewasa, ada yang telah berumah tangga, tapi Tuhan tetap mampukan mereka. Anak-anak tetap membutuhkan doa, nasihat mereka sebagai orang tua. Begitu juga bagi hamba-Mu Pak Anton Manda sebagai majelis di Jemaat Getsemani. Tuhan berkati kesempatan yang Tuhan terus berikan baginya untuk melayani. Engkau tetap menolong ia untuk setia melakukannya. Kami berdoa untuk anak kekasih Natalia dan keluarga yang berada di Bombana, cucu-cucu di sana. Tuhan juga tetap sertai. Bagi saudara Andi juga dalam pergumulannya, saudara Agnes dalam mencari pekerjaan, Ayu dalam tugasnya, dan Agung dalam pendidikannya. Tuhan berkati, Tuhan menolong mereka sebagai orang muda, supaya mereka juga selalu berjaga-jaga, berawas-awas. Ada banyak hal yang ada di sekitar mereka dapat menghancurkan hidup mereka. Karena itu Tuhan tetap menolong mereka untuk mengandalkan Tuhan, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, sehingga dengan demikian mereka kuat teguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua sanak keluarga dimanapun berada. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Nyonya Dorcas M. Turangan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan juga baginya bersama kedua anak kekasih Bintang dan Kasih. Terlebih bagi anak kekasih Kasih yang hari ini berulang tahun genap 7 tahun.
Ia sebagai ibu sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi anak kekasih ini. Tuhan berkati Kasih dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya kelas 1 SD, supaya Kasih juga menjadi anak yang terus boleh bertumbuh dalam iman dengan baik dan juga secara fisik, juga terus semakin pintar dalam belajar. Juga anak kekasih Bintang, kiranya Tuhan juga berkati ia dalam pendidikannya juga di SD, sehingga ia juga boleh menekuninya, supaya ia mau belajar dengan rajin, sehingga Bintang juga boleh menjadi bintang yang menyinari sekitarnya, menyinari teman-temannya di mana ia bergaul. Tuhan menolong ibu juga dalam pekerjaannya, sehingga tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan padanya, ia mau menekuninya, semua itu untuk anak-anaknya. Karena itu Tuhan tetap beri kuat, sehat, dan hikmat di dalam hidupannya setiap hari, dalam tugas pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam membimbing dan membesarkan anak-anak yang Tuhan karuniakan kepadanya. Kami juga berdoa untuk orang tua yang berada di Toraja dan keluarga di mana saja berada, karena Tuhan juga serta lindungi mereka, sehingga mereka juga tetap terpelihara. Kami teringat kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh, hamba-Mu Ibu Marta Randa Lembang, yang saat ini berada di ruangan ICU Rumah Sakit Batramas, sejak jatuh pada hari Senin yang lalu. Mari Tuhan menolong keluarga yang mendampinginya, kuasa jamahan-Mu, berkati segala pengobatan dan perawatan yang diterimanya. Kami berdoa juga untuk Nyonya Afrida Ake, Nyonya Afrida Pangari, Nyonya Yesi Tanan, anak Glenn Tanan, dan juga saudari Kristina Baru, adik dari Ibu Afrida Ake yang saat ini berada di Toraja juga dalam kelemahan tubuh. Dengan sehati kami memohon dalam nama Yesus, kuasa jamahan-Mu berlaku bagi kekasih-kekasih kami ini, bahkan bagi mereka yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan berkati segala obat, makanan yang mereka konsumsi untuk kembali memulihkan kesehatan mereka. Berkati semua jemaat yang boleh hadir di gedung gereja ini bersama keluarga-keluarga, 4 keluarga ini, dan juga orang tua mereka, bahkan semua keluarga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tetap menolong kami semua dalam tugas tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk pekan Paskah yang akan kami lakukan minggu depan, karena Tuhan menolong kami untuk boleh menikmati ibadah dalam keluarga masing-masing, menghayati makna dari kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup kami bersama keluarga kami masing-masing. Ya Allah, inilah segala ungkapan syukur kami, permohonan kami, di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita serahkan pada pelayan 3. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata firman Tuhan. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 13 dan 15. Sambil kita membawa persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2, tabu, gendang, dan kalimat seterusnya. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang madu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar dan agung benarlah dilakukannya, berdasarkan umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur.
Tuhanlah baik, kasih-Nya kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita membawa persembahan dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa, atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi kami lewat berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Yang bersyukur Bapa oleh karena Tuhan masih berkenan menggerakkan tangan-tangan kami untuk kami memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkatilah ya Bapa persembahan ini, agar dapat digunakan untuk membangun persekutuan di jemaat kami, bahkan di mana-mana pun persembahan ini digunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 372 bait 1 sampai 3. Inginkah kau ikut Tuhan? Dan kalimat seterusnya. Inginkah kau ikut Tuhan? Ikut salib. Jangan bimbang, jangan sungkan. Ikut tabib, pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib di godaan dunia ini, ikut tabib, pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita ini dalam keyakinan akan curahan berkat Allah dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mulai Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada selesai silakan duduk.
Iya, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah, ya, dan kita boleh laksanakan ibadah dengan penuh sukacita. Ya, biarlah ibadah kita hari ini berkenan di hadirat Tuhan, dan tentunya biarlah kita semua boleh terus dikuatkan dalam iman kita kepada Tuhan, ya, boleh terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita setiap saat. Ya, tentunya dari tempat ini atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Febel yang telah memimpin kita dalam ibadah, dan juga Bapak Diaken Lewi Patiung, juga Bapak Diaken Penatua PNCS Kumanan yang telah membantu pelayanan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Juga atas nama majelis jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada 4 keluarga yang telah memfasilitasi kita, ya, keluarga Setrombe SI, keluarga Gomer SH, keluarga Anton Manda, dan juga keluarga Nyonya Dorcas M Turangan. Ya, biarlah kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita semua. Untuk ibadah minggu depan, ya, nanti kita lihat di warta jemaat. Ya. Oh iya, maaf ya, minggu depan tidak ada ibadah kita. Jadi ibadah kita minggu depan ibadah pekan keluarga. Jadi ibadah selama 6 hari di rumah masing-masing. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.